teman-teman semua, selamat datang di Tara Arts Music. Video pertama, gile, video pertama di channel baru. Gila bang, channel lu berapa biji sekarang? Ya nambah atu, jadinya Tara Arts Music juga sekarang jadi channel kita gitu loh. Oke, dari kemarin ada yang nanya juga, bang bukan Tara Arts Music tuh udah ada? Ya betul, itu udah ada. Dan by the way itu channel kita ya, bukan channel buatan orang, itu channel kita bener. Itu bener-bener channel gue dan Bang Tara sejak tahun 2008-2009 kalau nggak salah. Udah lama banget itu ya. Ya isinya dulu udah berbagai macam lah di situ. Tapi gue tadinya pengen channel itu gitu ya, maksudnya mau diaktifin lagi. Cuman si Bang Tara lupa password, lupa nomor telepon yang dicantumin di channel itu. Aduh kacau lah. Pokoknya channel kita tuh sebenarnya dari dulu udah banyak gitu ya. Cuman kebanyakan email sih sebenarnya. Jadi kan YouTube itu teman-teman yang dari 2008, 2007, bahkan kalau nggak salah terakhir sampai 2014 itu tuh satu channel YouTube, satu akun Google, satu akun Gmail gitu loh. Itu tadi itu begitu YouTube tuh. Tapi sejak 2016-2017 mereka ngerubah algoritma sehingga satu akun Gmail atau satu email gitu ya bisa beberapa channel gitu. Jadi sekarang kita bikin channel baru dengan email yang sama seperti itu. Jadi ini channel Tara Arts Music adalah channel baru kita, teman-teman. Perkenalan juga. Nanti kedepannya gue dan Bang Tara mungkin akan ngelakuin cover, music cover, dan mungkin gue akan bikin tutorial cara main piano gitu kan ya. Terus mungkin juga menjelaskan software apa yang gue pakai gitu kan. Dan kedepannya juga kita akan pastinya juga ada breakdown. Misalnya gue ngelakuin cover apa, terus pasti ada breakdownnya seperti itu gitu. Oke, tapi teman-teman anyway di sini di video ini kita akan breakdown tentang cover yang kemarin baru gue buat gitu. Kemarin kan gue baru bikin Final Fantasy 7 Remake cover untuk Ahead on Our Way. Ahead on Our Way itu adalah salah satu lagu Final Fantasy 7 yang gue sangat suka banget. Dan ini udah ada sejak PS1 dulu ya. Mungkin teman-teman juga ingat. Cuman PS1 dulu cuman bener-bener kayak ya cuman ya namanya PS1 kali ya. Nggak seindah yang remake tentunya. Yang remake tuh lebih bagus banget gitu ya. Dikasih gendang dan sebagainya. Apa kayak dibikin setengah ya I don't know, reggae-ish something. Ya jadi bagus banget. By the way gue juga denger, wah Nobuo Uematsu emang the best sih. Nobuo Uematsu tuh by the way nama komposernya. Dan gue bikin cover berdasarkan gue, jadi bukan berdasarkan maksudnya gue bikin cover berdasarkan Final Fantasy 7 Remake, tapi ini buatan gue sendiri gitu. Jadi gue nggak sama persis juga, dan karena juga beberapa VST ada yang gue nggak punya. Dan gue juga nggak bisa setting yang sebagus Nobuo Uematsu gitu ya untuk mixing dan sebagainya. Tapi anyway, I did try my best. I hope you guys enjoyed. I hope you guys enjoyed the cover that I made. Dan ya di sini kita akan breakdown gitu apa aja sih yang gue udah lakuin untuk membuat cover tersebut gitu, dan tools apa aja yang gue gunakan gitu ya. Dan ya langsung aja kita yuk let's go breakdown. Oke teman-teman, kedepannya juga untuk channel ini kita akan live stream juga. Mungkin gue udah kasih tahu kemarin di Instagram gue. Jadi kita akan seru-seruan lah sama kamu semua, live stream. Terus mungkin tips-tips vokal juga dari Bang Tara dan gue gitu kan. Nanti kita juga akan live stream nyanyi gitu. Misalnya kayak live stream teman-teman request lagu apa, nanti kita nyanyi kayak gitu-gitulah. Pokoknya nanti seru-seruan lah. Channel ini tuh intinya for fun kok. Kita juga nggak ngarepin AdSense untuk channel ini ya, karena teman-teman tahu sendiri yang namanya musisi itu jadi YouTuber itu bisa dibilang capek. Kenapa capek? Karena Google AdSense mereka tuh kacau. Mereka tuh cari duit bener-bener dari live stage. Ya teman-teman mungkin tahu musisi-musisi kayak Pentatonix, kayak atau kayak Eka Gustiwana lah, channel YouTube Indonesia gitu, channel musik Indonesia. Lu pikir Mas Eka dapat dari Google AdSense? Kagak bro. Google AdSense itu semua kena copyright, kena wah segala macem lah. Nyiksa emang. Kasian sebenarnya saya dengan musisi-musisi yang di YouTube gitu ya, nggak cuma di Indonesia tapi seluruh dunia. Begitu. Ya, makanya lu pikir PTX kenapa mesti tiap tahun keliling untuk konser-konser, jualan di platform lain, karena dari YouTube gak ada duitnya. Mereka dari YouTube literally hanya untuk fame, kecuali untuk channel Vevo. Channel Vevo tuh untuk yang artis-artis dan sebagainya gitu. Channel Vevo beda lagi tuh dealnya kayak apa. Tapi yang jelas begitulah. Jadi teman-teman fair warning aja, mungkin teman-teman ada yang mau jadi musisi terus pengen masuk YouTube gitu ya, lu jangan stres dengan pendapatan lu di YouTube, karena emang di YouTube itu adalah literally for fame. Cari fame, ya udah lo cari duitnya dari platform-platform lain, dari manggung dan sebagainya gitu loh. Seperti itu teman-teman. Oke, tapi anyway, pokoknya inti channel ini benar-benar dibuat untuk seru-seruan aja gitu loh. Gitu. Oke, anyway teman-teman, breakdown di sini gue pertama softwarenya dulu. Software atau DAW atau aplikasi whatever you wanna call it. Gue pakai Studio One 3 maksudnya ya, Studio One. Di sini kemarin banyak juga yang rekomendasi untuk pakai FL Studio. Ya pengen sih jujur aja, tapi budgetnya nggak ada. Dompet menangis. Oke, jadi kenapa gue pilih Studio One daripada FL? Sebenarnya dulu di harga. Jadi sebenarnya dulu gue pertama kali beli software atau DAW ini untuk film series kita, yaitu The Hideout. Mungkin teman-teman pernah dengar ya The Hideout.
Itu The Hideout tuh literally musik original. Semua buatan kita gitu ya, buatan gue tepatnya. Dan ya, untuk The Hideout itu kita benar-benar bikin sendiri. Dan untuk DAW ini gue akhirnya decided untuk beli gitu. Dan gue minta rekomendasi dari Mas Eka Gustiwana, karena dia juga lebih jago di Studio One Tree gitu ya. Dan dia rekomendasi Studio One Tree juga pada saat gue nanya ke dia gitu kan. Dan gue jujur aja teman-teman, gue diajarin sama Mas Eka untuk software ini gitu. Dan gue bandingin juga gitu harga dan kegunaan. Waktu gue beli pada saat itu sekitar 2017 ya kalau nggak salah, gue lupa 2017-2018. Gue beli software ini waktu itu kebetulan Studio One Tree lagi murah. Sebenarnya waktu itu kalau nggak salah lagi ada promo diskon deh Studio One Tree ini, makanya gue pilih Studio One Tree gitu untuk saat itu. Dan by the way, gue Studio One Tree itu ada 3 versi teman-teman. Ada yang versi gratis, ya kita bilangnya versi trial lah ya, versi trial atau gratis. Teman-teman bisa download untuk ngecek atau nyoba-nyoba, silahkan. Terus ada versi itu gratis satu, yang pertama paling bawah. Terus yang versi kedua adalah artis. Versi artis ini adalah yang gue pakai. Bedanya apa? Bedanya adalah beberapa VST bisa masuk gitu ya. Nanti gue akan jelasin apa itu VST. Ya gue yakin juga teman-teman penonton ini udah ada yang ngerti apa itu VST dan sebagainya. Cuman ada beberapa penonton kita yang gak ngerti, jadi gue akan jelasin, so bear with me ya teman-teman yang udah ngerti. Oke, jadi gue di sini pakai Studio One Tree dan Studio One Tree versi artis. Jadi VST bisa masuk kayak kontak dan sebagainya. Dan ada juga versi yang paling mahal Studio One Tree itu adalah yang profesional. Profesional itu adalah dia bener-bener full akses gitu, apa ya bahasanya ya, bener-bener fiturnya semuanya ada. Ibarat contoh kalau teman-teman komposer untuk film, di sini kita kalau yang versi profesional itu bisa masukin videonya gitu loh. Jadi videonya bisa dimasukin, kita bisa kompos ya sesuai dengan timing video tersebut gitu loh. Itulah indahnya di profesional. Gue yakin kayaknya di FL Studio ada juga yang seperti itu. Tapi yang jelas di Studio One kayak gitu. Kalau mau teman-teman kompos untuk video gitu ya, atau visualnya ada, beli yang profesional. Tapi kalau gue berhubung budget terbatas, jadi saya beli yang artis aja. Dan di sini gue ini adalah digital workspace-nya by the way teman-teman ya. Jadi di sini kita akan memasuki segala macam nada musik dan VST gitu ya. Jadi ini workspace-nya tuh ini nih, ini workspace timeline. Kalau kita editor video, kita sebutnya timeline. Timeline tuh di sini. Ini timeline ini. Misalnya kayak contoh ya, misalnya kayak gue bikin baru gitu ya. Misalnya let's say new song test gitu ya. Nah ini timeline-nya tuh seperti ini. Ini kalau misalnya kita blank gitu ya, kosong nih, untuk yang udah ngerti bear with me, tapi ini untuk menjelaskan untuk teman-teman yang belum ngerti. Di sini gua ada berbagai instrumen. Instrumen tuh apa ya? VST, software third party gitu, plugins, kita sebutnya plugins. Ibarat kayak Premiere Pro atau After Effects kan pluginsnya banyak tuh. After Effects pluginsnya ada elemen 3D dan sebagainya. Nah sama di audio juga ada seperti itu gitu. Di musik atau audio juga ada namanya plugins. Plugins ya seperti Garitan, Native Instrument, nama-nama software tuh banyak banget pluginsnya. Tapi di sini yang gua pakai untuk cover kemarin itu adalah Garitan dan Native Instrument. Nah, kebanyakan mostly dari Garitan sih. Garitan tuh ARIA player ya. Jadi untuk kemarin kalau Tadi kalau teman-teman dengar kayak ada violin, viola, cello dan sebagainya, pokoknya alat-alat untuk orkestral itu kebanyakan gue pakai Garitan gitu karena harganya murah. Jujur aja waktu beli harganya tuh waktu itu gue murah banget. Waktu itu gue sama Mas Eka belinya bareng gitu loh. Belinya bareng kayak Mas Eka nih gimana nih belinya yang mana? Mas Eka tunjukin gini. Pada saat gue beli tuh Mas sesuaikan budget, walaupun banyak banget ya teman-teman untuk suara orkestral yang lebih bagus lagi, jujur aja. Jadi Garitan itu third party itu juga ada banyak macamnya teman-teman, dan itu soal kualitasnya jelas ada sesuai dengan harga tentunya gitu. Harga ada yang mahal banget. Ada yang harga violin aja $800, 8 juta, 9 juta, 10 juta malah ya kalau rupiah sekarang 10 juta teman-teman. Untuk bunyi violin doang 10 juta gitu ya. Jadi berhubung saya belum mampu, waktu itu gue beli satu set orkestral $300. Waktu itu pada saat itu ya gue beli gitu loh. Jadi gue nyesuaikan budget juga. By the way juga kemarin juga ada yang nanya budget kira-kira habis berapa bang? Untuk software sendiri aja gue habis 13 juta pada saat itu ya. 1.200, 1.100, 1.200 dolar lah sekitar itu gitu loh. Jadi untuk software sendiri udah berapa? Terus untuk ARIA playernya berapa? Untuk native instrumen aja gue ada kontak, terus ada reaktor, terus belum di dalamnya ada macem-macem. Ini contoh kayak gini nih, Garitan gue beli yang ARIA player doang. Untuk ARIA player doang di situ teman-teman ya ini aja gue beli cuma satu gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak gue masukin kontak nih, misalnya kontak di sini gue geser, kontak aja isinya ada banyak banget. Nih di sini ada kontak library-nya dapat gitu ya dari defaultnya. Terus di sini ada Scarby dari 8 Dio ya, atau kita sebutnya 8 Dio. Di sini 8 Dio adalah suara bass. Ini beli lagi teman-teman. Jadi beda. Jadi plugins itu namanya misalnya kayak gini kontak gitu ya, kontak. Terus ada lagi instrumennya. Instrumennya apa? Misalnya kayak gini contoh. Ini adalah gitar bass.
Gitu. Itu instrumen bass aja waktu itu gue beli dari $300 diskon jadi $80. Jadi gue beli $80 waktu itu. Terus ada Grandeur nih juga piano yang cukup bagus menurut gue. Instrumen merek Grandeur. The Grandeur ini oke sih. Ini adalah piano yang gue pakai di cover, namanya The Grandeur untuk merek instrumennya gitu ya, untuk merek alat musiknya gitu. The Grandeur lumayan oke dengan harga yang lumayan, ya bisa dibilang nggak terlalu mahal tapi bunyinya oke gitu. Ada lagi yang lebih bagus tapi harganya lebih mahal gitu, seperti itu. Jadi ini adalah menjelaskan sedikit tentang VST dan apa yang gue pakai gitu. Jadi ya teman-teman bisa googling sendiri untuk harga, karena harga berubah-berubah, belum lagi diskon ini diskon itu. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan kaget kalau misalnya teman-teman kayak beli satu set DAW dan untuk semua gitu, misalnya teman-teman mau bikin musik itu modalnya lumayan. Itu kita baru ngomongin software, belum kita ngomongin kayak MIDI controller gue pakai Minilab Mark II Arturia ya teman-teman. Itu juga harganya 2 juta sampai 3 juta. Terus kita belum ngomongin sound card eksternal, gue pakai Focusrite yang paling murah, Scarlett Studio. Terus kita belum ngomongin speaker flat, dan sebagainya. Intinya yang jelas adalah mahal. Ya walaupun bisa pakai headset Razer bisa. Jujur aja ini Studio One 3 misalnya teman-teman pengen compose pakai headset Razer itu bisa aja. Banyak kok komposer juga yang pakai headset Razer langsung, cuman ya disarankan sih kalau untuk para komposer sebaiknya pakai speaker flat. Kenapa? Karena speaker flat itu benar-benar flat, tidak ada tambahan bass. Jadi speaker ibaratnya bahasa kasar tuh nggak nipu gitu loh, nggak ada tambahan bass. Apa yang kita dengar itulah jadi suara raw, kita bilangnya suara mentah gitu loh. Nah nanti kalau pada saat kita masukin bass, ya kita bisa masukin bass baru kita denger gitu loh, supaya juga ya nggak bassnya nggak over atau sebagai apa kalau misalnya kita nambahin sound effect seperti itu. Oke, jadi anyway itu sedikit pembahasan aja tentang Studio One ya teman-teman, untuk teman-teman yang belum ngerti aja gitu ya seperti itulah gitu loh. Jadi di sini nanti ada area player, kita bisa masukin apa misalnya kayak woodwinds, brass dan sebagainya gitu, kita bisa masukin di sini gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan ya, breakdown dari kemarin apa aja yang gue udah lakuin gitu untuk membuat cover Ahead on Our Way dari Final Fantasy 7 Remake. Oke, yang pertama adalah pasti tadi kan instrumennya gue masukin, gue pakai instrumen Aria, dari Garitan Player ya. Di sini ada Aria, di sini gue pakai violin 1. Ini ada tulisannya kan teman-teman mungkin bisa lihat, Vio 1, Vio 2, English horn, clarinet. Terus gue sebutnya crinching untuk transition. Crinching untuk transition tuh sebenarnya kayak extras properties untuk kayak untuk orkestra gitu, kayak kerincingan yang sering yang gitu-gitu. Terus gue juga pakai cello, ada bass pizzicato. Ini sebenarnya bukan staccato sih. Kalau staccato tuh dia lebih kayak digesek, kalau pizzicato tuh kayak dipetik dem gitu loh. Ini bass pizzicato, terus itu sebenarnya bahasa musik yang nanti gue jelasin. Terus ada timpani juga untuk dem. Kalau teman-teman pakai headset mungkin denger. Dan di sini gue ada viola, gue nggak pakai, jujur aja gue cuman masukin aja instrumen yang ke situ, tapi nggak gue pakai sama sekali. Jadi kita taruh paling bawah. Terus di sini ada audio. Sebenarnya ini audio untuk simbal. Biasanya gue pakai untuk sound effect film. Jujur aja biasanya film-film pendek kita pakai sound effect ini gitu loh. Gitu, jadi yang cek yang kayak gitu gue pakai itu gitu loh, yang untuk transisinya. Nah oke, untuk piano teman-teman ini sedikit berbeda. Piano ini gue MIDI-nya gue nggak bikin pakai Arturia Mark II, Arturia Minilab Mark II. Di sini pianonya gue pakai, di sini teman-teman gue MIDI-nya gue bikin di piano gue yang satu lagi. Jadi gue juga punya piano teman-teman. Pianonya itu organ sebenarnya, organ Yamaha merek Clavinova, merek Yamaha tipe Clavinova yang CVP501 yang masih lama punya, tapi itu fiturnya dia bisa jadi MIDI controller, bisa jadi bisa copy MIDI melalui USB. Jadi gue pakai itu gitu loh. Karena kemarin kan mungkin teman-teman juga lihat di channel Gemasyo Indo bahwa gue udah ngelakuin cover Ahead on Our Way pakai piano only. Nah, pianonya tuh dari situ gitu. Gue jadi pianonya dari situ, terus gue bikin orchestral versionnya gitu, seperti itu. Dan ini MIDI-MIDI-nya jadi copy dari piano itu, gue udah copy. Dan di sini untuk bunyinya gue pakai Grandeur gitu. Jadi MIDI-nya dari bawah, gue copy masih dari piano gue gitu ya, masih dari piano gue, terus suaranya pakai Grandeur. Jadi MIDI itu apa sih? MIDI itu adalah tipe file teman-teman. MIDI itu adalah tipe file, ibarat bahasa kasarnya tuh rekaman hasil pencetan kita.
itu MIDI gitu loh. Nih contoh di sini kan MIDI-nya banyak nih teman-teman ya. Di sini MIDI-nya seperti ini. Ini adalah pencet hasil rekaman dari apa yang gue pencet di piano gitu. Itulah MIDI gitu loh. MIDI-nya itu bisa gue copy tipe file. MIDI itu sebenarnya nggak ada suaranya teman-teman. Itu tipe file. Dia nggak ada suara. Nah suaranya kita masukin, kita gabung ke VST gitu loh. Kita taruh VST pada MIDI tersebut. Jadi begitu VST ditaruh di MIDI tersebut, hasilnya ya ada bunyinya. Contoh seperti ini gitu. Ini kan bunyi piano nih. MIDI yang tadi gue copy, gue kasih suara piano, jadi ada bunyi piano. Nah ini namanya MIDI teman-teman. Kalau misalnya, pokoknya intinya kan hasil pencetan. Bisa aja pencetan ini nih yang bekas piano dari bawah tadi, gue taruh di misalnya violin gitu. Gue kasih suara violin, ya jadinya violin. Gitu. Jadi apapun yang kita pencet ya kalau kita kasih VST-nya violin, ya jadinya violin gitu. Cuman kan gue jadi pengennya piano, jadi gue kasih suara piano di MIDI tersebut. Dan di sini abis itu gue ini pianonya ada dua ya karena gue mixingnya beda. Karena yang pertama itu adalah piano solo, yang kedua pianonya digabung dengan orkestra lain gitu. Jadi beda gitu. Yang di awal-awal kalau teman-teman denger ini adalah bunyi vokalnya. Gitu. Jadi beda lah gitu untuk vokal mixingnya nanti akan gue kasih tahu. Oke. Nah tapi anyway itu adalah piano. Nah sekarang kita masuk ke VST lainnya yaitu dari aria player yaitu violin 1. Di sini gue ada violin 1 pastinya, obviously ada violin 1 dan violin 2. Di sini teman-teman bisa denger. Violin 1, violin 2. Nah violin 2-nya adalah gunanya untuk seimbangin suara si violin 1. Nah jadi gue violin 2-nya tuh di bawah, violin 1 tuh di atas. Nah apa sih violin 1, violin 2? Violin itu ini sebenarnya lebih mempelajari ke alat musik juga. Ini gue juga dikasih tahu sama teman-teman gue yang kuliah musik. Jadi violin 1 itu teman-teman ibaratnya kalau suara manusia tuh sopranos, cewek. Suara cewek yang tinggi banget. Nah itulah violin. Jadi reach nadanya tuh bisa sampai tinggi gitu loh. Itulah violin 1. Violin 2 juga sebenarnya sama-sama sopranos ya. Pokoknya namanya violin ya. Violin sama biola tuh beda ya by the way ya. Kalau di Indonesia tuh kita sebutnya biolin. Biola dan biolin beda ya. Viola, violin, biola, biolin itu beda teman-teman. Biolin dan biola tuh beda. Jadi violin 1, violin 2 itu dia suara perempuan. Suara perempuan reach nada itu dari ya sekitar sinilah. Sampai sini. Oh, jadi range nadanya tuh tinggi gitu loh, lebih ke tinggi itu violin. Kalau viola atau biola yang kita tahu gitu ya, sama, tapi dia suaranya lebih ngebas. Jadi apa ya, pada saat digesek tuh tipe stringnya itu beda. Penyeimbang violin 1 tuh biasanya viola, cuman gue pakai vio 2. Jadinya kalau digabung jadi seperti ini. Jadi kayak lebih gimana gitu, bunyinya tuh lebih enak gitu loh. Jadi digabung gitu menjadi satu. Jadi yang satunya tinggi, yang satunya rendah digabung. Bisa aja yang satunya tinggi violin 1, terus yang rendahnya viola bisa aja. Cuman suara viola di aria player yang gue punya ini teman-teman, mungkin karena mixingnya gue nggak begitu ngerti. Suara default violanya tuh kayak kurang enak gitu. Gue lebih demen suara violin 2-nya yang apa yang gue beli gitu. Jadi gue pakainya violin 2 gitu. Oke. Nah, terus gue ada English horn. Di sini English horn tuh dia lebih kayak apa ya? Dia yang kalau teman-teman denger di covernya yang seperti ini. Itu by the way bukan trompet. Kemana ada yang bilang, "Bang, ini trompet ya, Bang?" Ya, bukan. English horn. English horn gimana ya? Bisa dibilang trompet apa enggak? Enggak sih sebenarnya, beda. Dia jadi ada pengelompokan, teman-teman. Di sini dijelasin juga sebenarnya di VST-nya gitu kalau kita buka di sini. Jadi kalau misalnya contoh kayak string gitu ya. String tuh ada apa? Ada viola, ada violin 1 tuh yang paling tinggi, violin 2 lumayan, viola tuh biasa, cello itu adalah nada tenor atau pria gitu. Range nada itu nada pria, jadi bisa tinggi tapi nggak setinggi violin. Terus ada bass betot gitu. Jadi urutan alumni itu seperti itu. Untuk kelompok-kelompoknya itu seperti itu. Nah, untuk English horn teman-teman, dia bukan masuk ke trompet. Trompet tuh masuknya ke brass. Ke brass itu dia ada French horn, ada trumpet, ada trombon atau ada tuba gitu. Trompet tuh yang paling tinggi banget, biasanya dipakai buat lagu-lagu kayak Frank Sinatra gitu kan. Trompet tuh dia range-nya tinggi nadanya, seperti violin gitu loh. Nah,
untuk French horn di bawahnya, terus ada trombon, tuba tuh bass gitu, seperti itu. Jadi pengelompokannya tuh gitu urutannya seperti itu. Nah, English horn teman-teman masuknya di woodwinds. Dia woodwinds tuh ya kalau yang paling tinggi tuh suling, yang kita tahu flute gitu ya. Terus ada oboe, ada English horn, terus ada clarinet, ada basson. Basson tuh yang paling rendah bassnya. Nah, untuk English horn, gue pakai di sini untuk vokalnya pakai English horn. Gue karena dengernya karena enak aja gitu English hornnya, jadi wah yaudah deh pakai English horn gitu. Dan kalau teman-teman di akhir teman-teman dengar suara klarinet yang untuk suara duanya yang seperti ini, coba ya. Jadi karena gue pas bikin tuh mikir kayak apa ya yang cocok untuk English horn ya, suara duanya gitu loh. Apa ya? Oh yaudah deh coba masukin klarinet. Jadi gini kalau digabung. Jadi kayak pas denger gabungnya tuh kayak enak gitu loh, pas denger wah ini dia yang cocok gitu loh. Fix lah di situ gue taruh klarinet gitu. Dan untuk stringnya juga sama. Stringnya gue pilih pada saat violin 1, violin 2 yang di akhir teman-teman itu beda-beda. Violin 1 di sini gue nadanya seperti ini. Jadi violin 1-nya gue jadiin suara 2, violin 2 tetap jadi kayak gini. Gitu, jadi support klarinet sama English horn-nya gitu. Jadinya seperti ini kalau digabung semuanya. Jadi ya jadi oke lah pas gue pas gue dengerin tuh cocok gitu, ya udah deh teruskan gitu. Nah ini terus ada kerincingan ini sebenarnya extras kayak properties untuk orkestra gitu teman-teman. Dan di sini gue pakai yang suara ini. Itu gue nggak tahu nama alat musiknya apa, gue sih sebutnya kerincingan ya. Kalau teman-teman tahu tuh yang di depan rumah-rumah yang ada bunyi kerincing. Nah itu sebenarnya alat musik itu, properti untuk orkestra gitu, untuk extras. Nah gue pakai itu gitu loh. Gue kayak apa ya buat transisinya ya, buat supaya lebih magical feeling di Final Fantasy itu apa ya? Oh ini aja gitu kan. Gue pakai yang kerincing, terus gue cara mainnya kayak ditekan yang jadi gue gunain buat transisi gitu. Jadi kerincingan. Nah digabung kerincingannya sama yang tadi gue bilang. Gue punya teman-teman kayak audio simbal. Sebenarnya ini buat film sekali lagi. Gue minta ke Bang Tara. Gue bilang wah gue simbal pakai apa ya? Gue simbal soalnya di sini nggak ada yang bagus gitu kan. Dan bikin sendiri butuh waktu lama lagi untuk terus belum mixingnya dan sebagainya. Gue terus inget gitu loh. Oh Bang Tara kan punya kayak apa ya? Kayak pack audio gitu loh. Kayak audio pack buat simbalnya. Buat transisi film sebenarnya coba gue minta gitu kan. Terus gue coba digabungin untuk kedua dengan yang kerincingan tadi. Jadi seperti ini. Gitu terus kayak oke, cocok gitu loh, masuk sama orkestralnya, jadinya gue pakai itu. Nah terus ada di sini gue masukin cello itu seperti yang gue bilang tadi, dia suara tenor teman-teman. Suara tenor tuh suara pria gitu ya. Pas cello ini gue decided untuk jadi suara yang apa ya, suara yang rendah, suara bassnya gitu loh, suara bass pengiring untuk suara bassnya gitu gue sebutnya. Nah jadi untuk selonya tuh seperti itu gitu. Gue bikin untuk suara yang di belakang aja gitu. Nah sebenarnya nggak jauh-jauh di belakang sih, maksudnya apa ya, bahasanya nggak ngambil suara rendah juga, nggak terlalu rendah, karena gue di sini ada bass betot. Cara mainnya adalah di pizzicato. Pizzicato tuh apa sih? Ini bahasa musik sebenarnya. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya staccato, pizzicato gitu ya, or whatever gitu ya. Dan kalau teman-teman dengar staccato tuh dia kayak digeseknya pelan gitu. Digeseknya bukan pelan, sorry. Digeseknya tuh cepet kayak ngeng. Biasanya dipakai buat suara film horor. Kalau teman-teman tahu kan film horor yang wing. Nah itu staccato sebenarnya. Ngeng. Ya itu segala cara teknik bermain sebenarnya, cara teknik bermain musiknya gitu, cara teknik bermain untuk string. Nah, gue pakai pizzicato. Pizzicato tuh, ini gue salah tulis sebenarnya, bukan staccato tapi pizzicato. Pizzicato tuh dia kayak dipetik teman-teman, dipetik secara berbarengan. Misalnya kayak ada 10 bass betot gitu, dipetik secara berbarengan, jadi suaranya seperti ini. Jadi buat backgroundnya tuh seperti itu, dem, gak terlalu kedengeran sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya pakai headset
ya mungkin bisa dengar juga teman-teman gitu. Jadi nah ini suara bass pizzicatonya gue gabung sama timpani. Timpani tuh ya alat musik yang dipukul ya, salah satu yang dipukul. Gue nyari tuh kayak buat drumnya apa ya, sesuatu yang buat pengikutnya apa, yang buat ini dipukulnya apa ya. Oh gue coba timpani deh. Akhirnya gue cocok juga sih digabung sama bass pizzicatonya. Jadi seperti ini. Itu gue gabung dan akhirnya seperti itu. Udah deh, habis itu semuanya ini kan apa yang gue lakukan adalah setelah ngisi semua itu teman-teman, gue klik kanan, terus gue jadiin transform to audio track. Transform to audio track adalah gunanya supaya ini kan masih MIDI nih teman-teman, walaupun kita udah dengar ada suara musik dan sebagainya, tapi kan ini masih MIDI. Kalau masih MIDI itu ya kita nggak bisa ngasih segala macam gitu, kita nggak bisa mixing dan sebagainya, kita nggak bisa kasih efek-efek. Nah karena itu kita jadiin audio satu-satu supaya ya jadi filenya menjadi audio gitu loh. Apa yang kita di workspace ini menjadi audio, udah jadinya seperti ini. Nah ini adalah udah bentuk filenya audio, teman-teman bisa lihat gambarnya kan udah bukan gambar piano di sini, itu artinya adalah tandanya sudah menjadi file audio gitu loh. Apa yang udah kita berbuat, apa yang udah kita tulis, kita bahasanya gitu ya. Bahasanya tuh MIDI-nya tuh kita tulis atau kita bikin yang semua file MIDI tadi jadi audio gitu loh. Nah, untuk audio sekarang kita bagian mixing. Jadi setelah kita bikin semuanya tuh kita masuk ke tahap mixing. Mixing tuh ya bahasanya tuh diedit lah ya. Kita kasih keyframe, kita kasih efek-efek dan sebagainya gitu. Nah, apa yang gue udah lakuin untuk cover kemarin, sebenarnya gue untuk mixing audio teman-teman nggak terlalu jago, karena mixing audio itu sebenarnya adalah tugas sound engineer. Banyak beberapa komposer yang bisa mixing juga ada gitu ya, tapi kalau misalnya untuk profesional kayak udah manggung dan sebagainya, biasanya yang menjadi sound engineer itu adalah orang yang berbeda. Ya komposer aja gitu loh. Dan untuk sound engineer beda lagi orangnya. Misalnya kayak tugas contoh kalau teman-teman ngeliat live performance gitu ya. Misalnya kayak kemarin Game Awards gitu. Game Awards di tahun 2017. Pada saat mereka nyanyiin pada saat mereka mainin lagu God of War, Monster Hunter dan sebagainya. Di situ kalau teman-teman lihat kan mereka kan pastinya semua alat musiknya kan pakai mic gitu ya, ada micnya gitu, kayak untuk viola ada micnya, violin ada micnya, trompet ada micnya. Nah itu yang ngatur adalah sound engineer. Gimana caranya bunyi trompet pada saat musik ini bunyi trompet lebih keras, pada saat bagian ini bunyi trompet lebih kecil, pada saat ini violin lebih keras gitu, dan violin tuh letak suaranya di mana. Nah itu adalah tugas sound engineer, yaitu ya mixer sebenarnya gitu loh, sound engineer gitu. Nah itu jujur aja untuk mixer atau mixing ini gue nggak begitu jago karena gue belum paham juga, gue juga masih belajar teman-teman. Tapi di sini yang gue lakuin adalah pastinya gue keyframing ya. Keyframing tuh adalah ya keyframe. Kalau teman-teman tahu kan keyframe tuh misalnya kayak suaranya mau udahan ya kita keyframe biar jadi lebih halus gitu loh. Jadi lebih halus udahannya kita kasih keyframe gitu. Misalnya kayak untuk endingnya terutama jadi seperti ini. Gitu. Jadi lebih halus gitu loh udahannya. Nah itu adalah di automation atau keyframing gitu ya. Kalau kita bahasa editor video production pasti keyframing kita sebutnya biar dikenal sama umum juga lah gitu bahasanya keyframing. Kalau automation soalnya takut beberapa banyak yang nggak ngerti, jadi gue sebutnya keyframing. Oke. Nah, keyframing ini piano pasti gue keyframing gini-gini doang sih. Nah, tapi apa yang gue kasih di mixing ini, gue kasih EQ atau equalizer. Ini gue juga sekali lagi teman-teman, gue gak terlalu jago untuk equalizer. Pokoknya gue mainin aja nih sekitar ini apa gitu ya, di mana yang enak gitu kan. Jadi gue kasih equalizer. Nah ini untuk pembahasan equalizer akan ada di next video. Intinya adalah equalizer tuh gunanya penjelasan singkatnya adalah untuk menempatkan suara teman-teman. Menempatkan suara tuh maksudnya gimana? Piano sama violin, gimana caranya supaya nggak tubrukan gitu kan. Nah itu kita pisah-pisah suaranya, atau mungkin emang sengaja di musik itu sengaja ditubrukan alias dicampur, bisa jadi gitu. Itu ada juga, jadi ya dibiarin aja dan sebagainya gitu. Jadi tergantung dari musiknya juga, jenis musiknya itu mau seperti apa gitu. Kalau misalnya kita pengen dengar piano secara jelas, kita pengen dengar string secara jelas, nah itulah gunanya equalizer seperti itu. Jadi equalizer gue juga masih belum begitu paham detail banget. Ya intinya pembahasan singkatnya seperti itu gitu, equalizer. Nah terus ada namanya room reverb. Di sini room reverb tuh ya mungkin teman-teman yang video production juga ngerti. Room reverb tuh gaung atau gema.
reverb, kita bilangnya reverb. Ini adalah salah satu preset sebenarnya, preset dari Studio One. Udah ada di sini room reverb nih. Kalau teman-teman ke FX, terus di sini ada room reverb. Terus di sini teman-teman ada presetnya banyak banget. Ada reverb di arena seperti apa, terus di kamar, di bedroom seperti apa, terus di katedral seperti apa, di catacombs dan sebagainya. Room reverb ini ada beberapa preset. Yang gue pakai adalah concert hall. Untuk semuanya gue settingnya sama. Concert hall di sini teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu presetnya. Enaknya ini adalah enaknya concert hall di sini adalah manual teman-teman. Walaupun udah ada preset, tapi preset itu bisa kita otak-atik. Contoh, misalkan tadi gue pilih concert hall muncul seperti ini. Di sini gue bisa atur kayak tinggi ruangannya. Teman-teman bisa lihat kan tuh tinggi atau rendah ruangannya. Terus betapa lebarnya atau sempitnya ruangan tersebut, terus ukuran ruangannya segede apa gitu, kita bisa atur sendiri gitu loh secara manual. Terus panjang gemanya seperti apa gitu kan, panjang gaung atau gemanya seperti apa, terus berapa lamanya gitu dan berapa besarnya, kita udah mixing semuanya gitu loh, mau berapa besar yang dimasukin seperti itu. Jadi benar-benar manual semuanya gitu loh. Nah itu adalah room reverb. Room reverb tuh gunanya seperti itu. Untuk gaung, misalnya contoh di sini gue misalnya di piano teman-teman ya, gue contohin piano misalnya room reverb. Misalnya ini contoh, ini tanpa room reverb misalnya, tanpa room reverb jadi seperti ini. Bagus gitu, maksudnya secara gemanya ada, sebenarnya bukan lebih gema karena itu gue pakai sustain gitu, jadi ada gitu. Nah kalau ditambahin room reverb jadi seperti ini. Kayak nambahin tuh depth-nya gitu lah, kayak lebih gaung, lebih gema gitu, jadi lebih enak lah didengarnya gitu loh. Jadi seperti itu, makanya gue pakai room reverb. Dan itu juga berlaku untuk semuanya, untuk violin 1, violin 2 dan sebagainya. Itu gue pakai room reverb yang sama gitu, settingannya sama. Karena itu gue waktu itu juga ngejar waktu. Jadi kayak wah gimana nih ya, supaya jadi udahlah gini aja lah gitu loh. Beberapa gue kasih semuanya yang sama, jadi gue nggak setting ulang. Seharusnya kalau mau lebih bagus, setiap instrumen itu room reverbnya beda-beda. Jadi suara gaung dan gemanya tuh beda-beda. Kalau mau bagus, kalau mau yang maksudnya lebih bagus dan lebih oke lagi, seharusnya seperti itu gitu. Tapi ini kan gue ngejelasin apa yang gue lakuin kemarin gitu ya. Yang gue lakuin kemarin adalah seperti ini. Seharusnya lebih bagusnya beda-beda gitu loh. Dan equalizernya juga pasti beda-beda. Violin tempatnya di mana, bass juga tempatnya di mana, seperti itu. Oke, jadi itu sih yang gue udah lakuin teman-teman ya. Sebenarnya ini gampang. Ini gue cover kayak gini tuh nggak bukan yang versi sulit punya, enggak ya. Sebenarnya gue bisa aja bikin kayak orkestral itu, misalnya contoh kayak violin 1, violin 2, violin 1. Sebenarnya kalau mau bagus, violin satunya itu ada berapa bar gitu loh, kayak berapa banyak gitu. Seharusnya ini nggak cuman segini gitu. Kalau mau orkestral yang bagus tuh violin 1 banyak, violin 2 banyak gitu. Jadi untuk mengisi nada-nada yang miss atau bisa jadi yang kurang enak jadi enak dibetulkan gitu, saling ngisi. Nah itu harusnya tuh banyak gitu loh untuk layernya gitu. Kita sebutnya untuk layernya tuh harusnya banyak. Nah cuman ini karena kemarin gue bikin cover iseng-iseng aja gitu kan, dan karena kemarin gue bikin cover kan melalui piano doang. Nah gue bikin covernya tuh sekarang coba gue tambahin orkestral iseng-iseng gitu loh. Jadinya ternyata oke juga gitu loh. Jadi gue nggak terlalu niat sampai banyak gitu, nggak gitu, untuk layernya seperti itu. Dan ya paling itu aja sih teman-teman. Abis itu setelah apa yang gue lakuin adalah setelah semuanya dirender menjadi audio, lalu gue masuk ke website namanya LANDR. LANDR ini adalah dia website untuk mastering. Jadi setelah kita mixing semuanya gitu, oh udah bagus gitu. Apa musiknya tuh pas kita denger gitu, setelah kita ekspor atau kita render, oh udah oke. Tapi kayak kurang crispy, kurang gimana gitu. Nah, gue masuk ke website mastering. Jadi sebenarnya mastering ada lagi itu adalah tugas sound engineer sebenarnya, mastering gitu ya. Tugas untuk mastering tuh ya jadi lebih renyah, lebih apa ya bahasanya, lebih enak didengar gitu, lebih gitu loh. Ibaratnya kayak nih lo musik lo udah bagus, dibikin perfect gitu loh, untuk sama mastering seperti itu. Nah gue masteringnya gue dari website LANDR sih sebenarnya. Ini website lumayan oke, teman-teman silakan coba. LANDR ini dia website
untuk mastering secara gratis. Jadi kita upload musik kita, lalu nanti akan dimastering oleh mereka, lalu kita download lagi gitu. Ini it's not the best recommendation sih dari gue untuk mastering, karena mastering itu sebaiknya kalau mau bagus banget ya pastinya lu ketemu orangnya langsung. Itu udah pasti ya, namanya mastering, mixing, lu tuh ketemu orangnya langsung, lu dengerin bersama di satu ruangan gitu. Itu harusnya mastering atau mixing yang bagus. Tapi karena ya lagi-lagi minim budget, dan ya gue pakai apa adanya, dan adanya apa ya LNDR itu gitu loh untuk mastering gitu. Lalu setelah hasil mastering tadi ya jadilah musiknya gitu loh, musik yang gue pakai untuk cover tadi gitu. Oke teman-teman, itu dia by the way untuk breakdownnya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa tuh like, share, dan subscribe. Itulah yang gue lakuin untuk cover kemarin. Gampang, intinya tuh gampang cover kayak gini tuh teman-teman. Ya elah, lu apalagi teman-teman yang udah jago Studio One Tree, ada kali sejam kurang udah selesai. Jujur aja, sebenarnya namanya musik itu teman-teman, yang namanya lu cover musik, apalagi untuk orang kayak gue tuh nggak bisa baca not balok. Jadi susahnya gue tuh di situ. Apa yang bikin gue sampai kemarin bikin covernya sampai 3 hari, itu adalah idenya teman-teman. Idenya gimana cara gue bikin cover tuh kayak supaya enak didengar, back soundnya begini, gini. Karena gue tuh bener-bener ngelakuinnya tuh hanya denger, gue hayalin sendiri, terus gue mainin gitu loh. Mungkin sebenarnya di internet ada banyak gitu ya, kayak partitur musiknya tuh mungkin udah ada gitu, Head on Our Way di internet tuh udah ada. Tapi gue nggak pakai itu karena gue nggak bisa baca. Gue buta not balok teman-teman. Jadi itu yang bikin lama gitu loh. Gue dengerin, terus gue mainin, seperti ini. Terus abis itu gue eksperimental, gimana caranya supaya suara ini masuk ke sini, suara ini masuk ke situ. Itu yang bikin lama sebenarnya. Tapi begitu jadi, ya cepet. Sebenarnya sih cepet gitu loh, jujur aja. Dan by the way kemarin juga ada yang nanya untuk nadanya gue pakai apa. Jadi gue mulai pertama dari G ya, dari G. Dari G ya, gue mulai dari G. Pas ininya ke E minor. Terus habis itu ini A minor. Yang gue mainin tuh basis nadanya tuh G. G, E minor, B minor, C minor, ya keluarga G lah, pokoknya barisan nada G gitu. Nah, apa itu maksud barisan nada G dan sebagainya nanti akan gue ajarin di tutorial piano. Oke, itu dia teman-teman. Anyway, terima kasih udah nonton ya sekali lagi. Sampai ketemu guys di video-video kita berikutnya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, monggo silakan komen di bawah. Thank you guys. Bye-bye.